Oh
Rabbana
sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Ahbabana fillah wa duyufana al-izzah, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan hadis nomor 7011 riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis sahih. Sayyidah Aisyah mengatakan, karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yahmilu, membawa ya Rasul, ma'a Zamzam, akan air Zamzam. Rasulullah membawa air Zamzam dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Rasul membawa air Zamzam dari Makkah ke Madinah sebagai hadiah untuk masyarakat Madinah. Berdasarkan hadis ini disunnahkan memberi hadiah air Zamzam bagi orang-orang yang baru saja pulang umroh atau haji. Dan ini sudah menjadi sunnah yang teramalkan di masyarakat kita, alhamdulillah, wa bihi tutimus shalihat. Pasti tradisi dan kebiasaan orang-orang yang kalau kita dengar baru pulang haji ke masyarakat kita, ayo kita ke rumah fulan pergi minum air Zamzam. Karena air Zamzamnya tersebut enggak boleh dibawa banyak-banyak. Satu orang cuma jatahnya 5 liter, dibawa dengan tempat yang lain agak sulit dan membahayakan. Akhirnya dicarilah gelas sekecil-kecilnya untuk dibagi-bagikan. Nah, setelah gelasnya kecil, maka doanya banyak. Akhirnya enggak satu pun yang jadi, karena doanya banyak, enggak cukup sama airnya. Katanya disunahkan minum berdiri, berdiri pula minumnya. Air Zamzam sunnah minum berdiri kalau kita minum banyak. Tapi kalau kita minum dikit, enggak sunnah minum berdiri. Sunnah minum duduk saja dan menghadap ke kiblat. Kenapa Rasulullah minum air Zamzam berdiri? Karena mengamalkan suatu sunnah yang beliau telah sampaikan. Sesungguhnya orang-orang munafik tidak akan pernah meminum air Zamzam dengan jumlah yang banyak. Orang berimanlah yang bisa meminumnya dengan jumlah yang banyak. Bagaimana supaya banyak terminum? Maka diminumlah dengan kondisi berdiri. Jadi sunnah minum berdiri air Zamzam, sunnah meminum air Zamzam berdiri ketika minum banyak. Kalau dapat oleh-oleh dari haji atau umroh, itu enggak disunahkan minum banyak, disunahkan minta tambah. Nah, teguk pertama, ya Rabb husnul khotimah. Teguk kedua, ya Rabb apalagi yang terniatkan,
Ma'uz zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu menjadi apa yang mau kita niatkan. Niatkan untuk kenyang jadi makanan, niatkan untuk obat jadi obat, niat untuk qada hajat jadi qada hajat, niat awet muda bisa jadi awet muda. Pokoknya apa saja diniatkan. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar ia baginda Rasul ilal aidi, ke pelaksanaan salat Id. Pelaksanaan salat Id itu di lapangan. Karena Nabawi tidak mencukupi kapasitasnya bagi semua yang hadir. Karena salat Id itu mengumpulkan laki-laki dan wanita, wanita muda dan tua, wanita suci, wanita berhaid, seperti hadis yang sudah kita baca minggu lalu. Gunanya supaya bisa mengaminkan doa kaum muslimin. Enggak cukup Masjid Nabawi, akhirnya solat di lapangan yang disebut dengan musalla Id. Bukan Nabi solat Id di musalla, tapi tempat solatnya lapangan. Nah, pemahaman ini menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disunahkan solat di lapangan. Jika masjid tidak mencukupi atau masjid tidak lebih leluasa. Tapi ketika masjid lebih lapang dari lapangan tersebut, maka masjid lebih afdal. Tapi masyarakat kita sebahagiannya itu memindahkan solat Id dari dalam masjid ke halaman masjid. Sensitifnya sensitif orang jualan obat, pakai toa, nggak bagus, di dalamnya bagus. Karpetnya ya karpet yang usang-usang. Pada masjidnya lebih luas, dipindahkan ke halaman yang tidak begitu luas, yang fasilitas yang tidak begitu cukup. Suara khatibnya nggak jelas apa maksudnya, karena soundnya nggak jelas. Nah, ini maknanya melakukan sunnah tanpa mengenal asal usul atau asbabul wurud daripada hadis tersebut, atau maksud daripada sunnah itu disunahkan. Nah, sama yang tadi, minum air zam-zam disunahkan berdiri supaya banyak diminum. Kalau hanya cuma sedikit, enggak perlu berdiri. Disunahkan sholat di lapangan kalau lapangan lebih luas daripada masjid. Kalau justru cuma lapangan halaman masjid yang dia sempit dari masjidnya, itu tidak disunahkan. Nah, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal Id, keluar ke pelaksanaan salat Id masyian, keadaan jalan kaki. Wa yarji'u masyian, Nabi pulang juga jalan kaki. Sunnah pergi jalan kaki, pulang jalan kaki. Masya Allah. Ketika ada suatu tempat di Payakumbuh, besoknya salat Id, berapa hari sebelumnya minta tausiah tentang pelaksanaan salat Id. Saya lihat itu ada dari masyarakat itu mengamalkan, jalan dia datang sama keluarganya. Kalau datang jalan, pulang tentu jalan, karena motornya tinggal di rumah. Antum, saya pastikan setiap Idul Adha salatnya, pergi salatnya jalan, pulangnya juga jalan, nggak ada satupun yang berkendaraan. Idul Adha, nah, ya salat cuma di kamar situ sini. Tapi sunnahnya kurang terasa kalau begitu. Jadi sunnahnya jalan ke belakang sana, nah masuk di sini, ya masuk di situ, masuk di sini, bagi yang kamar sana. Nanti pulang baru sana langsung. Karena Nabi pulangnya jalan yang lain, pergi juga dengan jalan yang lain. Di hadis di bawah,
Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal idain, untuk melakukan salat dua hari raya, masyian, keadaan jalan kaki, wa yusalli, dan salat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi adzanin wala iqamatin, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Tsumma yarji'u, kemudian pulang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam masyian, keadaan jalan kaki, fi tariqin akhar, pada jalan yang lain. Pergi jalannya lain, pulang jalannya lain. Hadis yang lain, pergi jalan yang lebih jauh, pulang dengan jalan yang lebih dekat. Ini sunnah. Nah, kalau sekiranya bisa kita amalkan, kita amalkan. Kalau nggak bisa kita amalkan, minimal. Nah, itu pengamalannya semaksimal mungkin. Misal tempat yang kita tuju untuk sholat Id itu hanya satu jalan saja, nggak ada jalan kedua, maka disunahkan pergi berangkat di tepi jalan yang sebelah mana, nanti pulang jalan yang sebelah sini lagi. Nah, itu salah satu minimal mengamalkan sunnah, pergi jalan yang lain, balik jalan yang lain. Ukuran jalannya kan sama. Nah, pergi dengan langkah yang pendek, pulang dengan langkah yang panjang. Walaupun jalannya sama, tapi perginya langkahnya lebih banyak daripada langkah pulangnya. Seolah-olah sudah mirip, pergi dengan jalan yang jauh, pulang dengan jalan yang dekat. Jadi perhitungan dalam amal ini bahagian daripada sunnahnya para sahabat. Ketika sahabat mendengar hadis bahasanya langkah-langkah itu akan mengangkatkan derajat seseorang, dan akan menghapuskan dosa seseorang, maka sahabat mengecilkan langkah-langkahnya ketika berangkat sholat. Itu kan mengakali, artinya berusaha semaksimal mungkin dalam mendapatkan yang terbanyak, walaupun dengan cara kalau bahasa ekonominya itu dia curang, bahasa ekonomi curang. Dia buat gorengan sekecil-kecilnya dia dapat banyak supaya dapat untung, padahal kapasitasnya bisa 10, dibuat jadi 15, dibuat jadi 16, dikecil-kecilkan. Bahasa bermuamalah dengan manusia itu curang. Bermuamalah dengan Allah nggak ada masalah. Nah, karena Allah Maha Kaya. Menulis kitabnya jangan miring-miring kepalanya, takut saya suuzon. Nah, kira antum tidur. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar ya Nabi, fil aidaini, pada dua hari raya, rafi'an, hakada Rasul, rafi'an, mengangkat, mengeraskan, sautahu, akan suaranya, bitahlili wa takbiri, dengan tahlil dan takbir. Nabi keluar pada salat Id mengeraskan suara dengan bacaan tahlil dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dimaksudkan dengan mengeraskan suara dengan tahlil dan takbir, dan diikuti oleh para sahabat. Ini salah satu dalil zikir jahar. Salah satu dalil zikir jahar.
Nah, kalau mereka katakan itu kan pada sholat id yang Nabi jaharkan, bukan dalam seluruh sholat. Ya betul, pada sholat id yang ada dalilnya, yang nampak dalilnya. Dan ini walaupun tidak bisa menjadi istidlal bagi zikir jahar dengan semata-mata dalil yang ini, tapi bisa menjadi istiqnas. Nabi zikir jahar, kita zikir jahar, selesai. Walaupun untuk zikir jahar banyak dalil-dalil yang lainnya. Mana di antara dalil zikir jahar? Pernyataan sahabat yang mengatakan Nabi setiap selesai salat membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Itu Nabi membaca setiap selepas salat. Nabi membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau sampai ada sahabat yang mengatakan Nabi membaca setiap selepas salat, berarti sahabatnya mendengarkan. Nah, sahabat itu mendengarkannya. Ketika dikatakan setiap selesai sholat, berarti Nabi membacanya, memperdengarkannya setiap selesai sholat. Kalau bacaan kita terdengar oleh kawan di samping, itu disebut dengan jahar. Tapi juga tidak jahar yang berlebihan. Misal metode zikir sekali-sekali gaya Hafiz, nah itu enggak cocok. Dia kalau senyap diam sediam-diamnya, tapi kalau zikir kencang sekencang-kencang. Amin. Nah, itu jahar yang tidak juga boleh. Tapi jahar itu biasa-biasa saja. Bukan sampai lepas zikir tu suaranya serak, hilang suaranya. Kenapa? Tadi baru zikir jahar. Itu memudaratkan. Zikir jahar itu zikir yang terdengar oleh kawan di samping. Untuk apa zikir jahar? Supaya zikir itu bisa menembus telinga dan menembus sampai ke dalam hati. Apabila dengan nada yang sama, dengan semangat yang sama, lantunan suara yang sama, dia akan bergema. Nah, gemah itu yang akan merubah perasaan kita di dalam zikir. Tapi kalau zikir sir, itu bisa hilang dalam zikirnya. Kecuali bagi orang sudah sampai makam tertentu, itu enggak ada masalah zikir sir, karena dia kadang-kala menikmati dari zikir tersebut. Itu ada makamnya, ada riyadhahnya. Suluk dulu 40 hari. Nah, berkali-kali dibimbing oleh mursyid sehingga bisa melihat hatinya sudah terbangun dengan zikir yang ada. Khair. Nabi mengeraskan suara dan tahlil dan takbir. Artinya takbiran di hari raya Idul Fitri, Idul Adha dengan suara yang keras dan lantang. Ini bahagian daripada sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau salafi dia paku rata. Sampai-sampai takbiran pun kadang-kadang enggak mau. Karena termasuk zikir jahar. Kadang-kadang kunut witir pun enggak mau. Karena dia memaku rata semua hukum. Asal kunut enggak ada dalilnya. Padahal khilafiyah kunut subuh. Kunut witir enggak ada khilafiyah. Pada zikir jahar hanya zikir tertentu. Kalaupun mereka katakan khilafiyah, yang ini jelas. Nah, termasuk hadis di atas. Nabi salat tanpa azan, tanpa iqamah. Oh, betul-betul lurita buang. Nah, enggak ada apa-apa sama sekali.
Allahu Akbar. Wih, dah takbir aja imamnya, safnya belum diatur lagi. Nggak ada pengumuman, karena nggak ada azan, nggak ada iqamah. Nggak ada azan, nggak ada iqamah seperti salat wajib. Tapi pengumuman itu ada. As-salatu jami'ah, itu ada dalilnya. Artinya kalau as-salatu jami'ah ada dalilnya, maka pengumuman untuk pelaksanaan salat itu ada. Dan sebaik-baiknya Rafid, sebaik-baiknya itu sebelum imam ngimamin salat harus ngasih tahu sama jamaah cara-cara salat Idul Fitri dan kasus-kasus yang terjadi. Di antaranya, kalau sekiranya imam nanti kelupaan membaca takbir 7 dan takbir 5, kalau dia sudah kebaca a'udzubillah atau al-fatihah, tidak dianjurkan untuk takbir lagi, salatnya tidak batal. Jadi kalau antum jadi imam lupa, jadi sudah diantisipasi sebelumnya, nggak akan jadi pembicaraan lagi. Tapi kalau nggak ada pemberitahuan tentang sekilas hukum-hukum fikih tentang salat Id, lupaan takbirnya itu jadi pembicara. Tadi takbirnya lupa ya, sah nggak tuh ya? Kayak nggak sah deh, kayak salat duha jadinya. Nggak tahu tuh imamnya, rakaat pertama ada takbir, rakaat kedua dia lupa. Tapi kalau kita kasih tahu, maka tidak akan ada permasalahan, karena salat Id itu bagian dari cara ibadah yang dilupakan karena hanya dilaksanakan sekali atau 2 kali dalam setahun. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, menyampaikan khutbah dengan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, menyampaikan khutbah qaiman, hakadan berdiri. Wa yajlisu bainal khutbataini, dan Nabi duduk antara 2 khutbah. Wa yaqra'u ayatin, dan Nabi membaca beberapa ayat. Wa yuzakkirun nas, Nabi memberikan nasihat kepada manusia, artinya jamaah, maksudnya sahabat. Maka dari hadis ini dan hadis sebelumnya dan hadis yang lain, ulama baca, ulama simpulkan rukun khutbah 5. Puji pada khutbah pertama dan kedua. Salawat khutbah pertama, khutbah kedua. Wasiat khutbah pertama, khutbah kedua. Ayat khutbah pertama boleh, khutbah kedua juga boleh. Di salah satu yang baiknya di khutbah pertama. Kemudian doa harus di khutbah kedua. Enggak boleh dipindahkan ke khutbah pertama. Tidak sunnah dibaca di khutbah pertama. 5 rukun khutbah. Kemudian syarat sah khutbah disampaikan dalam keadaan bersuci, dalam keadaan menutup aurat, dalam keadaan berdiri bagi yang mampu, duduk kalau tidak mampu, kemudian duduk antara 2 khutbah. Nah, itu semua adalah intisari daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, Nabi khutbahnya berdiri dan duduk di antara 2 khutbah. Nabi membaca beberapa ayat dan Nabi yudzakirun nas. Ini yang ditafsirkan hari ini dengan rukun khutbah, yaitu wasiat. Nah, wasiat dengan takwa, maka lahirlah hukum yang mengatakan wasiat takwa itu tidak perlu harus dengan ittaqullah, boleh dengan nasihat-nasihat, yang penting berisi wasiat. Dari mana kesimpulan hukum itu? Dari hadis ini, yudzakirun nas. Nabi memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada manusia yang mengantuk. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, menyampaikan khutbah dengan surah Qaf. Kulla Jumu'ah, setiap hari Jumat. Kulla Jumu'ah, setiap hari Jumat. Betul? Hah? Betul? Betul?
Kalau betul, kenapa tidak ada di dalam kitab fikih kita sunnah membaca surah Qaf setiap dalam khutbah Jumat? Kenapa? Khatib dianjurkan mensyarah atau menafsirkan, menyampaikan intisari kandungan ayat yang ada dalam surah Qaf setiap hari Jumat. Enggak boleh khutbah politik, enggak boleh khutbah yang lain yang mesti harus syarah dari penjelasan pada surah Qaf. Tidak ada ketentuan. Nah, kulla di sini maknanya sama dengan kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Mana kulla adalah sering, bukan setiap waktu. Sehingga ada sahabiah yang menghafal surah Qaf itu dari Nabi dalam khutbah. Karena Nabi saking seringnya menyampaikan surah Qaf dalam khutbahnya, sampai sahabiah ini menghafal surah Qaf dari khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perkara yang disunahkan di dalam khutbah adalah menyampaikan materi yang ada dalam surah Qaf. Nah, khatib bingung cari materi apa. Rabiul Awal, alhamdulillah, Maulid Nabi. Nah, enggak diragukan lagi dia Maulid Nabi. Bulan Rajab, apa materi Rajab? Salat, Isra Mi'raj, Syaban, persiapan Ramadan, mansama Ramadan, Syawal, siam Syawal, Zulqa'dah. Nah, sudah ambil surah Qaf. Zulhijjah, korban dan haji. Muharram, hijrah. Safar, Anda bingung. Safar. Nah, artinya nol pun khutbahnya, nol materinya. Apa harus disampaikan? Ya sudah, kembali kepada surah Qaf. Nah, hadis Sunan Abi Daud. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nisaa, Nabi menyampaikan khutbah kepada wanita. Nabi menyampaikan khutbah kepada wanita-wanita. Nah, ini dalil Ustaz siapa memberikan materi majelis taklim ibu-ibu. Nah, kan sebagian kawan-kawan dalam dakwah kan mandang sini situ. Nah, ngapain Ustaz itu dipanggil nyeramain ibu-ibu? Jadi dianggap sebuah aib kalau Ustaz itu mengisi pengajian di ibu-ibu. Ada salah satu dulu, Masya Allah, beliau itu ulama tua tarikat Naqsabandi. Beliau pemimpin tarikat. Kemudian banyak jamaahnya ibu-ibu tua, pimpin di surau. Komentar jamaah, nggak sunnah ngasih pengajian sama ibu-ibu. Akhirnya simpatisannya hilang. Asbab mengatakan tidak sunnah. Selama masih ada batasan-batasan antara yang pemateri dengan yang diberi materi, nggak ada masalah. Ada jarak batas yang jelas, aturan yang jelas. Tapi kalau nggak ada batasan, nggak boleh. Bikin halakoh misalnya, halakoh tadrusan Ramadan. Nah, minta Abdullah ngasihkan membetulkan bacaan. Di sini bukan ibu-ibu, calon ibu masih. Itu nggak boleh, haram. Tapi kalau antum di meja di depan, dia di sop perempuan jauh di situ, itu nggak ada masalah. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan khutbah untuk jamaah laki-laki, kemudian Nabi sengaja pergi dengan Sayyidina Bilal bin Rabah
menyampaikan khutbah Id, Nabi kurang tersambung suara Rasul kepada kaum wanita. Yang kedua, ada materi yang ingin Nabi sampaikan khusus untuk para ibu-ibu. Di antara materinya, inni ra'aitu fi jahannam aktsaru ahliha minan nisa. Sudah pandang-pandang ke neraka Jahannam, banyak penghuninya wanita. Berkata wanita, kenapa wahai Rasul, kami banyak dalam neraka? Kufrul asyir, kalian itu kafir sama suami. Dia kafir sama suaminya. Apa maksud kafir sama suami? Bukan ingkari kamu bukan suami saya, bukan itu maksudnya. Tapi mengingkari kebaikan suami. Dari awal ke suaminya berikan sesuatu, dia senang, kemudian terus senang, bahagia, diberi uang, rumah, kendaraan, macam-macam. Suaminya nggak produktif lagi. Ternyata suaminya harus diopname, gagal ginjal, sakit jantung, tulang kropos, sebab dah kerja siang malam. Maka dikatakan oleh istrinya, kamu menyusahkan saja, tidak ada kebaikan pada dirimu, pulanglah ke rumah mak bapakmu. Ini wanita yang mengusir suaminya ketika suaminya tidak punya kemampuan lagi, itu termasuk yang penghuni neraka. Termasuk penghuni neraka. Hati-hati. Jangan usir-usir suami. Karena di Minang enak dia usir suami, karena tinggal di rumah wanita. Coba di luar Minang, dia kena usir karena tinggal di rumah laki-laki. Itu pula peningnya yang di luar Minang, karena mau nikah rumah belum ada. Cari saja orang Minang, dapat istri langsung dapat rumah. Jadi yang Medan nggak usah pulang ke Medan. Karena di sini 2 in 1, beli 1 dapat 2. Maka ada kendaraannya sekaligus 3 in 1. Istrinya, rumahnya, kendaraannya. Itu yang menyebabkan dia terancam kalau sekira nanti tidak berguna. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Kamu datang ke sini hanya dengan modal celana dalam saja dulu. Supaya hal itu tidak terjadi, kembali pada konsep Quran, fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih yang beragama supaya kamu beruntung. Kok sampai ke situ? Ya kan khutbah untuk wanita tadi. Khutbah untuk wanita supaya tidak mengingkari kebaikan suaminya. Wa yaqulu, Nabi bersabda kepada salah seorang wanita, laki kada wa kada, kamu wahai wanita sudah mendapatkan mahar, sudah mendapatkan nafkah, sudah mendapatkan biaya mahar daripada suami kamu. Sudah capek dia menabung dulu tuh, kemudian dia kamu mendapatkan biaya, kamu mendapatkan perongkosan, kamu nggak tahu menau, yang penting bisa makan, tak mikir cari makan di mana, yang penting ada tempat tinggal, uang kontrakan habis, kamu nggak mikir. Listrik akan diputus oleh PLN, kamu juga nggak mikir. Anak sekolah mau minta baju, sepatu baru, buku tahun ajaran baru, siapa mikir? Dikatakan oleh Nabi, laki kada wa kada wa kaza wajafnatu sa'din. Jafna itu sudah terdulu sarahnya di hadis sebelumnya, yaitu nampan Sayyidina Sa'ad yang berputar bersamaku kepadamu. Itu bahasa istilah. Mungkin terkenal dalam Arab itu
itu hantaran mahar atau perlengkapan terbesar itu Sa'ad namanya, yang pernah memberi kepada istrinya. Kamu sudah dapatkan nampannya Sa'ad. Karena saking mana di zaman jahiliyah, bukan saat sekarang. Di zaman jahiliyah itu terkenal sebuah pernikahan mewah, yang pemberian yang sangat besar daripada calon suami kepada istri yang namanya Sa'dun, sehingga disebutlah nampan Sa'ad. Nampan itu ada hantaran yang taruh di atas nampan. Itu bahasa majaz, itu bahasa istilah. Maknanya kamu dapat nafkah, kamu dapat mahar, kamu dapat hantaran, kamu dapat macam-macam. Kullama durtu, setiap kali aku berputar, aku berkeliling, maksudnya mendapatkan semua fasilitas. Nah, lalu ketika suamimu tidak punya lagi tenaga, enggak sanggup lagi berusaha, enggak produktif, hanya bisa tinggal batuk-batuk saja, itu aja kerja tiap hari. Nah, udah banyak dahaknya. Nah, istrinya baru mulai mau makan dulu lah, kurang selera makan saya. Enggak boleh, harus sabar. Nah, kalau nggak sabar baca Yasin setiap hari supaya mudah keluar nyawanya. Kalau sekiranya dia tolak suaminya dalam kondisi seperti itu, dia termasuk ahli jahanam karena dia telah kafir dengan suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Karena adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhitu sauba, beliau menjahit pakaiannya. Yakhitu saubahu, beliau menjahit pakaiannya. Wa yaksifu na'lah, memperbaiki sandalnya. Wa ya'malu, dan melakukan ma ya'malur rijal, sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Sayyidina Rasul, beliau adalah pimpinan umat, beliau adalah Rasul, bukan kiai, Rasul. Nah, bukan Ustadz, Rasulullah. Nah, status kerasulan Nabi, sorbannya dengan wibawanya, akhirnya enggak mau lagi mengerjakan kerja bapak-bapak, sudah serba tukang. Nah, kaki lemari patah, panggil tukang. Nah, atau bocor, panggil tukang, itu wajar. Nah, nanti kau jatuh patah pula pinggangnya. Enggak boleh serba tukang. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengambil alih, walaupun sebagai pimpinan panglima di medan perang, pucuk pimpinan seluruh manusia, tapi Sayyidina Rasul tetap menjalankan tugas sebagai laki-laki di dalam rumah tangga. Nah, laki-laki di dalam rumah tangga, maknanya walaupun belajar di pondok pesantren, belajar kitab dan yang lain-lain, itu harus tahu kerja laki-laki. Ini suruh merambah, nggak pandai megang parang, akhirnya 2 kali rambah kakinya yang kena, harus diulang lagi sampai pandai. Memaku juga nggak pandai-pandai, ada itu, Masya Allah, nggak mau belajar. Nih, pakulah, nggak pandai saya makunya. Ini laki-laki atau siapa ya? Perempuan aja bisa memaku, dia nggak pandai memaku saja, nggak pandai. Nggak boleh,
Antum harus pandai memaku-maku gitu. Tapi jangan meja yang dipaku-paku. Cari itu kayu-kayu yang lain, paku-paku bekas. Nanti merambah, menggergaji, masang tali gas, memperbaiki kompor. Mana rusaknya? Nah, di mana wadahnya? Wadah sekarang khidmat. Belajar sama kawan, masang listrik, konslet, bisa tahu di mana. Tapi harus ada bawa pendamping yang memberani saja. Nanti masalah lagi, anak kamu dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Kesentruk. Kenapa? Dia jadi montir listrik. Rambutnya udah berdiri semuanya. Nah, ini santri. Listrik pandai dikit. Kemudian setel mic juga pandai. Memasang kabel mic. Nah, belajar sama kawan-kawan yang pandai. Mungkin maku-maku meja. Meja-meja itu yang potong-potongnya dirakit lagi jadi meja. Jangan yang baru dipaku-paku. Jam menjahit celana sendiri. Memontir mesin cuci. Itu katanya antum keren tuh, bisa memperbaiki mesin cuci. Nggak ada sarangnya, bisa berputar. Mesin cuci yang paling keren sedunia. Tutupnya nggak ada, sarangnya nggak ada, dalamnya aja bisa dipakai untuk mengeringkan kain. Nah, itu nggak pernah itu teknologi mana yang menemui itu, kecuali antum. Rusak blender, bongkar. Apa yang salah? Rusak mic, jangan. Nanti tambah rusak. Blender kan nggak terlalu mahal. Khair. Jadi Sayyidina Rasul itu melakukan kerja laki-laki. Maknanya laki-laki harus menyiapkan diri pandai dengan kerja laki-laki. Suruh pulang oleh bapak, suruh pulang ibu misalnya, tolong kupas kelapa. Nih kelapa, ini parang. Pandai Dana? Nggak pandai? Nah, kalau pandai belajar dulu. Kupas kelapa nggak pandai. Suaminya nggak pandai, bininya juga nggak pandai. Akhirnya nggak jadi makan gulai. Nah, kelapa nggak pandai ngupasnya. Ibrahim. Karena yadkhulul hammam adalah Nabi SAW masuk ke kamar mandi wa yatanawwar. Nabi memakai naurah, yaitu kapur. Kapur apa namanya kemarin? Sada. Nah, orang bilang sada. Bukan soda kan? Bukan soda kue, tapi sada. Itu untuk apa gunanya? Hah? Kapur sirih? Masa bubuk itu kapur sirih? Bukan kapur sirih, sada. Dia ada yang basah, ada yang kering. Nah, Nabi pakai naurah. Nah, di sini ditafsirkan oleh Imam Abdul Rauf, itu ditempatkan di sekitar anah. Di sekitar anah. Jadi anah itu ada dua metode sebetulnya. Ada metode cukur, ada metode cabut. Tapi setelah diteliti oleh ulama, tidak dianjurkan mencabut kecuali bagi orang-orang tertentu. Siapa orang tertentunya? Yang syahwatnya melebihi rata-rata. Nah, nampak pohon pisang aja nafsu di. Nampak sendalnya, cantik sendalnya. Sendal perempuan pun boleh dia nampak.
Nah, kalau orangnya seperti itu disunahkan mencabut anahnya, bukan mencukur. Karena mencabut itu akan mengurangi. Tapi kalau mencukur menstabilkan. Maka tidak dianjurkan mencabut. Tapi Nabi kok mencabut? Ada riwayat mencabut itu tidak setiap waktu. Nah, itu tidak setiap waktu. Khair. Hadisnya dhaif. Tapi yang sahih yang kemarin kita baca, mencabut bulu ketiak dengan naura, kapur. Karena yudrikul fajru, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati akannya beliau oleh fajar. Oleh fajar artinya fajar subuh. Wa huwa junubun, padahal dia Nabi sedang junub. Junub kenapa? Min ahli, dari karena keluarganya. Dalam kurung karena jima, bukan karena mimpi. Karena Rasulullah tidak pernah bermimpi. Summa yaghtasil, kemudian Nabi mandi, wa yasumu, dan puasa. Artinya orang yang berjunub di siang atau di pagi Ramadan itu tidak menghalang puasa. Nah, tidak menghalang puasa, cukup dia mandi kemudian melanjutkan puasanya. Makan sahur, alhamdulillah, selesai tahajud jam 3:30 makan sahur. Kemudian jam 4 selesai, nunggu subuh setengah jam lagi duduk zikir. Nah, saking letihnya dia ibadah di malam itu, mimpi. Pas mimpi pas azan. Nah, ini masalah. Nah, saat itu apa hukum puasa? Nggak ada masalah yang puasa sah-sah saja. Puasanya sah, cukup mandi junub kemudian sholat. Dan kesiangan mandi junub karena kelupaan itu bukan bagian dari perkara yang dianggap sebuah yang memalukan. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai iqamah katakan tunggu sebentar. Nah, saya lupa mandi junub. Akhirnya Nabi masuk ke kamar, mandi, kemudian keluar. Waktu keluar tuh jenggot Nabi masih basah. Nabi mimpin sholat subuh. Jadi mandi junub itu bukan perkara artinya lama dan sebagainya, tidak. Nah, dan kalau sekiranya imam tidak sadar dia berjunub lalu dia ngimamin sholat, lalu selesai sholat baru sadar berjunub, maka makmum sholatnya tetap sah. Yang wajib diulang hanya imam saja, walaupun imamnya memberitahu kepada jemaah, mohon maaf jemaah, saya junub ternyata, mimpi saya nggak sadar, maka makmum tidak perlu mengulangi sholat. Karena yud'a ilal khubzis syair, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang makan roti gandum. Wa ihalatis sanikha, ihala minyak dari sumsum tulang yang sudah berubah baunya. Kemarin ingat kenapa sop antum terlalu kental minyaknya? Karena kebanyakan tulang yang dimasukkan. Itu tulang sapi kemarin kita cincang, karena dalam freezer, jadi sumsumnya itu udah mengeras. Nah, kalau itu dikumpulkan dan dicairkan, dia jadi minyak. Minyak itulah yang dijadikan selai roti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sendiri tidak mau makannya terlalu banyak. Nabi jadikan itu selai roti.
Berarti selai roti antum jauh lebih mewah dari selai rotinya Rasulullah. Walaupun hanya antum makan roti dan susu, sudah jauh lebih mahal. Nabi hanya makan roti dicelupkan ke dalam minyak dari sumsum tulang. Kesederhanaan makannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus diyakini bahwa di dalam apa yang Nabi makan itu tetap terbaik. Walaupun sederhana, murah dan harganya, tapi itulah yang terbaik. Nah, kalau antum pakar ilmiah, bukan ilmiah sih, apa namanya, bagian penelitian, mungkin bisa meneliti kandungan apa yang ada di dalam sumsum tulang atau minyak sumsum tulang. Karena yadau indal karbi adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika sulit, ketika letih berpikir, kondisi yang tidak memungkinkan, ekonomi yang kacau balau, baca doa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung, yang maha santun. Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Rabbul Arsyil Azim, pemilik aras yang besar. Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali pemilik langit yang 7 lapis. Wa Rabbul Ardi, dan pemilik bumi. Wa Rabbul Arsyil Karim, dan pemilik aras yang mulia. Kana yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahida minal laili wan nahar. Adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaduru, berkeliling ya Nabi, ala nisaihi, atas istri-istrinya Rasul, atas istri-istrinya Nabi, fi sa'atil wahida, dalam waktu yang sama, minal laili, di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Jadi ada riwayat Nabi menggauli ke-9 istrinya dalam satu hari. Ada yang siang, ada yang malam. Ada beberapa metode yang Nabi lakukan. Satu, mandi setiap kali selesai junub. A, junub mandi. Pergi P, junub mandi. Pergi ke C, mandi junub. Junub mandi. Ada juga metode junub, terakhir mandi. Nah, hal ini Nabi lakukan biasanya setelah Rasul pulang dari safar dalam masa yang lama. Nah, itu masalahnya. Apa masalahnya? Hadis yang kita baca tadi. Yadkhulul hamam wa yatanawwar. Nabi masuk ke kamar mandi dan memakai naurah, itu sada, untuk mencabut anah. Nah, karena kekuatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan 70 lelaki pejaka. 70. Paham Rafi? Paham kagak? Maka hadis mencabut anah tadi dibawa kepada satu porsi hukum, yaitu kalau orang dengan kondisi yang sama. Nah, di zaman Nabi ada satu sahabat memiliki saya gak mau lihat mengantuk.
Ketika saya tegur antum mengantuk dengan bahasa yang rendah, bukan berarti saya bertoleransi. Tapi ketika berulang-ulang dengan orang yang berbeda-beda, saya nggak bisa lihat. Kalau antum mengaji, angkat kepala, kadang duduk-duduk begitu. Antum dah saya ingatkan kemarin untuk tidur siang, dan antum mereket mengantuk pagi-pagi. Nah, nggak ada belajar yang bisa masuk dan mengantuk. Tidak ada penghargaan kepada hadis Nabi kalau mengantuk. Quran mesti antum hargai dengan himmah dan semangat. Hadis perlu penghargaan dan himmah dan semangat. Antum ketika bertausiah, ceramah, jamaahnya mengantuk semuanya, hilang semangatnya. Antum datang ke dokter spesialis, konsultasi tentang penyakit, ketika dokter mulai bicara, antum lihat dengan kulit mata. Kata dokter, untuk apa saya akan meminta untuk menyampaikan konsultasi kalau tidak didengarkan? Itu informasi dokter. Nah, kadangkala diagnosanya juga salah. Ini informasi akhirat, bukan informasi dunia. Ini nggak ada informasi yang salah satupun. Maka nggak ada bahasa mengantuk. Nah, tambah 15 menit. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaduru, Nabi yaduru ala nisa'i, Nabi berkeliling, hati menjima istri-istrinya dalam waktu yang sama di malam hari dan di siang hari. Banyak hukum yang bisa kita simpulkan di sini. Boleh jima siang, boleh malam. Dan boleh menjima seluruh istri dalam satu waktu. Nah, saya kombinasikan dengan hadis yang tadi. Ada riwayat, walaupun itu hadis dhaif, Nabi masuk ke hammam nomor 7019. Nabi masuk ke hammam dan Nabi pakai naurah. Kalau disebut pakai naurah itu bukan dicukur tapi dicabut. Karena guna naurah itu adalah supaya bulunya kesat dan bisa dipegang, dicabut. Sementara dalam kitab-kitab fikih disampaikan tidak dianjurkan mencabut bulu kemaluan karena akan melemahkan syahwat. Dan lebih detail lagi, karena sudah disampaikan, seharusnya nggak semua antum harus mendengarkan hukum ini. Ketika seseorang suami meminta kepada istrinya untuk mencabut anahnya saja biar enak, mencabut anahnya, maka istri wajib melakukannya. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Nah, misalnya istrinya ras keras, suaminya ras lemah, kemudian nggak cocok rasnya, harus disetarakan. Kata suami, cabut anahnya biar setara. Jadi mencabut anah itu melemahkan. Lalu kenapa Nabi melakukannya? Dijawab hadis nomor 7023. Karena Nabi bisa menggauli 9 istrinya dalam satu malam. Maka kesimpulan hukum mencabut naurah itu bagi orang yang memiliki kemiripan dengan Sayyidina Rasul dalam hal kekuatan jima. Salah satunya yang tadi saya mau ceritakan terganggu gara-gara antum mengantuk, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang terlibat kepada jima di siang hari Ramadan. Ya Rasulullah, asabtu ithman, aku sudah melakukan dosa wahai Nabi. Apa dosamu?
menjima istri di siang hari Ramadan. Padahal saya sudah bersumpah tidak akan menjima istri saya selama Ramadan. Kenapa dia bersumpah? Karena dia jenis laki-laki kalau jima tidak tahu waktu. Nah, takut-takutnya nanti udah subuh belum selesai. Akhirnya dia bikinlah bahasa sekarang ilah. Ilah itu hukumnya boleh kalau tidak 4 bulan. Di bawah 4 bulan masih boleh. Nabi pernah mengilah istrinya selama 1 bulan. Dan sahabat ini melakukan ilah yang hukumnya boleh karena cuma 1 bulan demi menghindari terjadinya jima di siang hari Ramadan. Ternyata qadarullah ketika dia pulang tersingkap betis istrinya. Betisnya doang. Waqa'al jima. Datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa. Nabi bersabda melekakan budak, itsku raqabah. Apa kata sahabat itu? Ini cuma yang saya punya nih. Raqabah saya sendiri aja, yang lain saya enggak punya raqabah. Enggak punya budak. Oke, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, ini kejadian ini gara-gara puasa 1 bulan. Kejadian jima di siang hari Ramadan ini gara-gara puasa 1 bulan. Kalau saya puasa 2 bulan gak kebayang banyak lagi kejadian yang lain. Oke, kalau begitu kamu berikan makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 liter. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang untuk itu. Oke, kata Nabi, tunggu. Nanti kalau ada yang ngantarkan ke Baitul Mal, saya kasih kamu. Gak lama beberapa waktu datang sekeranjang kurma. Nih, saya kasihkan ke kamu, bagi-bagikan kepada orang miskin di kampung. Ya Rasulullah, antara 2 batas kampung, keluarga yang paling miskin itu saya. Nah, kata Nabi, bawa pulang kasih makan sama anak binimu. Nah, sengsara membawa nikmat. Itu judul filmnya, sengsara membawa nikmat. Akhirnya komentar ulama hadis di situ, ulama fikih, apa boleh memang bayar kafarat dimakan sendiri? Kata ulama tidak. Lalu bagaimana dengan sahabat itu? Ada 2 jawaban. Satu jawaban mengatakan itu khususiat untuk sahabat yang berkenaan. Jawaban yang lain, Nabi berikan itu untuk makan keluarganya dan nanti akan diganti ketika ada kemampuan sebagai kafaratnya. Ditunda kafaratnya, ambil itu dulu untuk makannya. Nah, dan itu bukan terjadi di zaman Nabi. Tahun 2018 saya juga jumpa dengan seseorang di Wamena dengan karakter yang sama. Nah, berarti umat akhir zaman juga ada. Nah, kalau antum bertemu dengan umat akhir zaman yang seperti itu, maka sunnahnya hari Jumat adalah beli sada, ditabur sekitar ana, dicabut lembar per lembar. Nah, baru situ sunnahnya. Tidak sunnah secara bisa dipahami. Nah, jangan hadis silang siur, nggak jelas pengamalannya kemana. Karena lihat-lihat jam, nambah lagi 15. Ini minggu bonus ini, minggu kelima, bonus dari Allah. Jangan lihat-lihat jam, jangan mengantuk. Tinggal 12 menit lagi. Ada mengantuk, saya tambah 15 lagi. Saya non-job hari ini. Karena adalah Nabi SAW yudirul imamah. Nabi mengitari, memutar sorban ala ra'sih, atas kepalanya Nabi. Memutar sorban. Wa yagrizuha, dan Nabi mengeluarkan ekornya miwaroih,
dari belakangnya Rasul. Sorban ekornya di belakang. Wa yursilulaha, dan Nabi menjuntaikan, mengulurkan baginya sorban, zu'abatan, akan ekornya, baina katifaih, nah, antara dua pundaknya Rasul. Dan sanad musalsal kita juga sama. Saya dipersangkan sorban oleh guru saya, dan ekornya diadakan di antara dua pundak. Kemudian ada hadis mengatakan ekor sorban di sebelah kanan. Dua riwayat. Kedua-dua riwayat itu kata Imam Abdul Rauf Al-Manawi, katanya ada. Tapi yang paling sahih dari dua riwayat itu adalah ekornya di belakang. Lalu beliau katakan juga di dalam ada ekor sorban di sebelah kiri. Kata beliau, itu adalah kebiasaan ulama sufi, tidak ada dalil, tapi hanya istihsan. Kenapa istihsan? Tujuannya adalah menutup hatinya. Nah, Faidul Qadir, lihat di dalamnya penjelasan secara ringkasnya begitu. Dan sorban yang sunnah itu adalah sorban di atas peci. Sudah kita riwayatkan sebelumnya, perbedaan sorban Nabi dengan sorban jahiliyah atau ahli kitab, sorban Nabi di atas peci, sorban jahiliyah langsung ke kepala. Nah, dan menutup kepala dengan menutupkan kain, menutup kepala tanpa menutupkan kain, itu disebut dengan toilasan. Itu salah satu juga yang Nabi pakai, toilasan. Sehingga di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan adalah toilasannya Nabi SAW itu mengkilat gara-gara minyak rambutnya. Ini toilasan. Makanya begini. Nah, untuk menjaga pandangan tidak melihat kiri dan kanan. Dan tidak disunahkan mengikat di atasnya. Nah, itu bukan sunnah Rasul. Itu budaya Saud, Bani Saud. Bani Saud itu yaitu satu suku di Arab di zaman jahiliyah, profesinya gembala kambing, gembala onta. Gembala onta di padang-padang pasir. Jadi ketika onta diparkir, didudukkan supaya dia enggak berdiri, kalungkan tali di lututnya. Nah, setelah berdiri, lepaskan talinya, taruh di kepala oleh pengembala itu, supaya kain telasannya enggak terbang. Sunnah Sayyidina Muhammad SAW, dan itu adalah sunnah Saud, itu adalah budaya Arab. Nah, itu boleh antum katakan budaya Arab. Jangan sorban dibilang budaya Arab. Sorban sunnah Rasul, bukan budaya Arab. Budaya Arab itu ikat kepala, lutut onta. Khair. Boleh antum kumpulkan hadis-hadis tentang sorban yang ada dalam Sunan, dalam kitab Jami' As-Saghir, supaya kita lebih tepat dalam pengamalan sunnah. Karena yazbahu adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih udhiyatahu biyadih, hewan korbannya Nabi dengan tangannya sendiri. Ini sunnah yang belum bisa diamalkan. Nah, menyembelih hewan korbannya sendiri dengan tangannya sendiri. Karena ini tidak bisa dicoba-coba. Tidak bisa dicoba-coba. Saya belajar nyembelih dulu lah. Kambing siapa? Oh, korbannya Rafid. Nah, nanti belajarlah si Husain itu. Gak pandai. Udah luka lehernya, bilang gak pandai. Nah, tinggal separuh lanjutin. Jadinya nggak bisa dimakan kambingnya. Maka kalau mau belajar itu di batang pisang, saya lihat orang belajar di batang pisang, ambil batang pisang,
sudah ditebang itu, kupas kulitnya dan sembelih di situ. Kalau bisa putus separuh yang sekali tarik, berarti antum bisa memutuskan leher kambing. 6. Karena yazkurullah ala kulli ahyani, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah atas setiap waktu-waktunya Rasul. Adalah Sayyidina Rasul mengingat Allah ala kulli ahyani, atas setiap waktu-waktunya Nabi. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ini tentu yang paling sempurna dalam mengamalkan ayat ini adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yara bil laili, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melihat di malam hari, fil zulmati, di dalam kegelapan, kama yara bin nahari, sebagaimana Nabi bisa melihat di siang hari, fil dawi, dalam sinar atau cahaya. Kalau manusia bisa menemukan teknologi, bisa melihat di malam hari, mereka katakan yang pakai kacamata inframerah, maka Allah tentu lebih canggih teknologinya sebelumnya, yaitu yang pernah diberikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya melihat di malam hari, Nabi juga melihat dari belakang. Nabi yang pertama sekali memakai layar tancap. Layar tancap. Ketika Nabi diperlihatkan surga di dinding masjid ini, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka di dinding masjid ini. Karena ketika imam sholat, Nabi melihat, sahabat melihat Nabi seolah-olah pengen menjangkaukan tangannya. Kemudian Nabi buru-buru menariknya. Apa yang engkau jangkau ya Rasul? Nabi kan katakan itu adalah setangkai anggur. Kalau sempat saya ambil, tidak akan habis sampai hari kiamat. Kalau itu sempat Nabi ambil, kacau umat ini. Akan memperebutkan anggur itu. Dan akan banyak lagi penipuan di umat ini. Saya ada anggur Nabi. Anggur Nabi lagi, padahal anggur di kebun dia. Syukur alhamdulillah Nabi enggak ambil anggur itu, sehingga tidak ada penipuan dan tidak ada persengketaan di antara umat mengambil tabaruk dari anggur surga. Kana yara bil laili, kana yara lil Abbas, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bagi Sayyidina Abbas, ma yaral walad li walidih, sebagaimana memandang oleh seorang anak kepada ayahnya. Nabi memandang, Nabi melihat Sayyidina Abbas pamannya sebagaimana melihat seorang anak bagi ayahnya, yu'azzimuhu, ia mengagungkannya, wa yufakhimuhu, ia membesarkannya, wa yubirru qasamahu, dia memperturutkan sumpahnya. Memperturutkan sumpahnya. Jadi kalau ayah bersumpah, saya bersumpah, kamu mesti begini, maka anak yang taat harus begitu. Jangan sampai orang tua memohon kepada antum. Jangan sampai ada bahasa mohon, kami mohon. Jangan ada bahasa memohon-mohon. Tunaikan kehendak mereka sebelum ada keluar bahasa memohon. Dan sangat mengecewakan lagi kalau terdengar bahasa di orang tua, assalamualaikum, azam. Bisa bapak utang uang? Oh, itu bahasa menyedihkan. Langsung antum kasih uangnya, Pak, nggak usah utang berapa perlunya. Jangan sebut lagi bahasa utang. Anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu punya bapakmu. Saya dipahami, laki-laki. Kamu perempuan, laki-laki. Perempuan nggak masuk hadis ini. Kalau udah bersuami, kalau belum masuk.
Maka jangan sampai ada orang tua bahasa memohon, bahasa berharap, tapi tunaikan harapan mereka sebelum mereka terlalu berharap. Nah, pandai menjaga itulah perasaan, membaca suasana dan keadaan. Dan jelas bapaknya makan, belum ada airnya, ditunggu minta dulu baru dikasih air. Ini anak kurang ajar. Nah, tapi sudah diminta nggak mau juga, itu bukan kurang, tuh memang tak diajar. Nah, anak yang sempurna pengajarannya nggak kurang, ya bapaknya makan nggak ada air, langsung ditanya, Pak, air apa? Teh, kopi, air hangat? Nah, itu baru anak yang sempurna ajarnya. Bapak baru pulang kerja, bapak dah makan? Nah, kalau belum, sambilkan makan. Nah, itu anak yang sempurna pendidikannya. Ketika antum memperlakukan orang tua dengan baik, antum akan mendapatkan anak yang baik. Kalau antum tidak menyenangkan orang tua, ingat satu saat antum siap disusahkan. Nah, termasuk dalam pendidikan, malas melulu. Nah, maka ingat baik-baik, nanti dapat anak pemalas juga, 2 kali lipat malasnya dari antum. Nah, itu pepatah Minang, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari sambil berlompat-lompat. Tapi hari ini berikan pelayanan yang baik kepada orang tua. Jangan pernah menyakiti hatinya, jangan pernah meminta. Kalau tahu kehendaknya, tunaikan sebelum dia meminta. Insya Allah akan berikan anugerah yang besar kepada antum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insya Allah.